Mari kita buka Alkitab kita dari Yakobus 5 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Amin. Yang berbahagia adalah setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman, sungguh-sungguh merenungkan, sungguh-sungguh memelihara, dan juga sungguh-sungguh melakukannya, melaksanakannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Amin. Salam, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, minggu ini kita mau belajar teladan dari Elia. Dari berbagai hal yang kita belajar dari Alkitab, banyak hal yang kita telah dapatkan dari firman Tuhan. Tetapi ketika ada situasi-situasi tertentu, ketika ada keadaan-keadaan tertentu, firman itu sepertinya bisa menjadi padam. Iman sepertinya menjadi melemah. Ketika ada situasi-situasi keadaan yang datang, baik itu persoalan-persoalan di tengah-tengah keluarga, rumah tangga, ketika ada persoalan-persoalan di dalam pekerjaan, bagi anak-anak yang sekolah, di dalam pendidikan, apa saja, kita tidak tahu dan tidak berharap datang persoalan dalam kehidupan kita, tetapi sebagai manusia biasa, kita tidak lepas, tidak luput adanya kemungkinan berbagai persoalan datang dalam kehidupan kita. Yang kita mau belajar, dan sering sebenarnya kita mendengar firman seperti ini, dan kali ini juga kita diingatkan, adalah karena memang situasi keadaan yang akan kita hadapi, saudaraku, bisa saja situasi atau keadaan di luar dugaan kita. Situasi keadaan yang tidak pernah kita bayangkan, apalagi kita harapkan datang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita baca kisah Elia di 1 Raja-Raja pasal 17 dan pasal 18, kita nggak perlu baca karena sangat panjang. Mungkin untuk mengingatkan, kisah 1 Raja-Raja pasal 17 itu ya menceritakan bagaimana Elia berdoa supaya tidak turun hujan di muka bumi. Tidak dikisahkan kenapa Elia berdoa untuk meminta tidak turun hujan 3,5 tahun. Tetapi kalau kita baca secara seksama, kalau kita fokus untuk menangkap apa yang sedang terjadi pada saat itu, rupanya Allah mendorong Elia, Allah memakai Elia adalah untuk membuat umat Israel, bangsa Israel yang waktu itu dipimpin oleh Raja Ahab, supaya mereka merenung. Dan kita tahu kisah itu kemudian di mana nabi-nabi semua dibunuh, tetapi Obadja digerakkan Tuhan untuk menyembunyikan 100 nabi di goa. Elia merasa dia seorang diri saja, dia lari, dia tertekan. Tapi kemudian ketika setelah sekian lama, dia kemudian meninggalkan sungai Kerit. Sungai Kerit adalah sungai di mana dia dipelihara oleh Tuhan di sana. Di sana burung-burung gagak membawa roti untuk makanan. Dan seterusnya Tuhan juga menyuruh Elia berjumpa dengan janda Sarfat di tengah-tengah kekeringan, masalah kemarau yang luar biasa pada saat itu. Kemudian Elia menampakkan diri kepada Ahab melalui Obadja, memberikan pesan. Obadja ketakutan
karena kalau dia laporkan ke Raja Ahab bahwa Elia ada dan mau datang, tiba-tiba nanti Elia ternyata tidak muncul, atau dia pergi kemana, tentunya Obadya akan dibunuh. Waktu itu bangsa Israel, umat Israel telah diberikan satu persepsi pandangan bahwa masalah yang mereka hadapi, kekeringan yang terjadi saat itu adalah karena Elia. Sehingga Elia ini diburu. Ahab ingin sekali membunuh Elia. Karena dia berdoa supaya jangan terjadi turun hujan, supaya kemarau. Di tengah situasi demikian, saudaraku, Elia walaupun dia berdoa untuk tidak turun hujan, bukan berarti dia lepas dari masalah kemarau. Dia juga harus tunduk taat kepada Tuhan di tengah situasi yang ada. Masalah kekeringan, masalah kelaparan ini sebagaimana dihadapi oleh semua orang. Pada saat itu Elia juga mengalaminya. Dan kalau kita perhatikan nanti, bagaimana Elia bisa bertahan dan menjadi teladan bagi kita. Bagaimana dia, yang Alkitab katakan manusia yang biasa, sama seperti kita, tetapi oleh tentunya iman, tindakan, dan juga oleh anugerah kemurahan Tuhan, Elia bisa bertahan, bahkan boleh memproklamasikan, mendeklarasikan karya Allah yang luar biasa. Elia tetap menghadapi keadaan yang dialami oleh banyak orang. Dia kelaparan, dia kekurangan air, yang akhirnya karena sikap dia, karena ketaatan dia, Allah menuntun dia. Kalau kita baca di 1 Raja-Raja 17, Allah menyuruh dia, menuntun dia untuk pergi ke sungai Kerit. Dan di sana Allah memelihara dia beberapa waktu lamanya. Dan seterusnya dan seterusnya. Persoalan yang dihadapi oleh Elia bukan hanya dia kekurangan makanan. Dia juga menghadapi tantangan dari raja. Raja memburu dia, raja membenci dia. Kita bisa lihat itu ketika pertama kali kemudian dia jumpa dengan Raja Ahab. Raja katakan, kamu yang bikin susah bangsa Israel. Tapi Elia katakan, kenapa saya? Kalau kita baca dengan baik, rupanya Elia melihat ketidakberesan, ketidaktaatan umat Israel kepada Allah lah yang membuat Allah menyuruh, menggerakkan Elia untuk berdoa supaya terjadi kekeringan 3,5 tahun. Mereka berubah setia dan Raja Ahab, kita boleh lihat di pasal 16, dia Allah yang menyembah ilah-ilah yang lain. Menyembah Allah yang lain. Dan Elia katakan, kenapa jadi saya? Kalian bunuh para nabi, saya tinggal sendirian. Dan akhirnya Raja Ahab dengan Isabel tarung, saudara, tarung dengan Elia, tarung iman, bertanding, berperang dengan iman. 450 dewa-dewa Baal, nabi-nabi Baal, mereka berdoa untuk korban bakaran. Untuk menunjukkan siapa Allah. Allah siapa yang benar, Allah siapa yang Allah yang hidup. Dan kita tahu kisahnya. Akhirnya meskipun ratusan nabi-nabi Baal berdoa pagi, siang, terus sampai sore. Bahkan diejek Elia, mungkin kurang keras kalian berdoa.
Mungkin Allah kalian mungkin tulika. Dan mereka sampai merajah, menggores tubuh mereka sampai keluar darah. Mengharapkan doa mereka tidak terjadi apa-apa. Ketika giliran Elia berdoa, dia hanya satu kalimat. Memanggil Allah yang hidup, Allah Israel. Dan api turun dari sorga dan menghanguskan korban bakaran. Dan disitulah umat Israel langsung percaya kembali kepada Allah Israel. Apa teladan yang harus kita ikuti? Sangat sederhana dan kita sebenarnya sudah tahu. Tetapi mungkin ketika keadaan-keadaan situasi datang dalam kehidupan kita, membuat kita lupa, atau kesibukan-kesibukan sehari-hari, membuat kita semakin lemah. Karena fokus perhatian kita tentang keadaan sehari-hari. Karena apa yang kita lihat sehari-hari sangat mempengaruhi iman kita. Apa yang kita hadapi sehari-hari sangat mempengaruhi kepercayaan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan mau menunjukkan kepada kita bagaimana Elia, dia bisa tetap bertahan di dalam imannya. Dan ketika dia bertahan di dalam imannya, ketika dia bertindak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, meskipun begitu banyak keadaan yang seharusnya bisa membuat dia lemah, bisa membuat dia kecewa, bisa membuat dia mundur. Tetapi sebagaimana disimpulkan oleh Yakobus, Rasul Yakobus yang kita baca tadi di Yakobus 5 ayat 17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, kata Rasul Yakobus. Ingat, firman Tuhan mengatakan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Secara jasmani, secara apapun sama seperti kita. Dan dia juga menghadapi situasi keadaan yang dialami oleh umat Israel. Dia mengalami kelaparan, dia mengalami intimidasi, dia dikejar-kejar, akan dibunuh, dicari. Kadang dia sembunyi lari. Dan Tuhan tegur dia, kenapa kau lari? Dia dibenci oleh raja. Dan umat Israel menolak Elia. Umat Israel sudah meninggalkan Allah. Tentunya mereka tidak percaya dengan Elia. Saya harap kita membaca nanti di rumah, pulang untuk merenungkan ulang firman. Supaya lebih dalam, supaya firman itu benar-benar menjadi rema. Apa yang menjadi teladan dari Elia? Manusia biasa ini. Tetapi seorang nabi yang luar biasa, bahkan nubuatan. Di akhir zaman Elia akan datang. Bukan Nabi Elianya yang akan turun. Tetapi kita paham, kita tahu bahwa spirit Elia. Artinya orang-orang yang bertindak berlaku seperti Elia. Yang tetap bertahan di dalam iman. Tetap kuat teguh di dalam firman. Meskipun banyak hal datang. Meskipun banyak persoalan datang. Karena hari-hari yang kita hadapi, tahun-tahun depan, masa depan, semakin tidak ada kepastian. Kita harus melihat, belajar dari situasi apa yang dihadapi gereja di Syria, Lebanon, Irak.
Di Irak itu 25% adalah orang Kristen. Di Suriah juga antara 25-30% adalah orang Kristen. Apakah di antara mereka ada yang taat? Saya yakin ada orang yang taat di sana. Tapi situasi keadaan tiba-tiba bisa merubah kehidupan sehari-hari. Perang, munculnya ISIS, dan sebagainya. Yang diakibatkan oleh orang-orang yang tamak, rakus, yang ingin menguasai sumber daya alam yang begitu rupa, mengorbankan rakyat, dan membuat juga gereja-gereja yang ada di Suriah, Lebanon, Irak tercerai-berai. Dengarkan baik-baik, yang di sana itu bukan Muslim, dan kita tahu, kita dengar berita bagaimana ISIS berbuat lebih jahat kepada orang-orang Kristen. Dianiaya, dibunuh, dikejar. Itulah dunia yang sedang kita hadapi. Saudaraku, situasi itu bisakah terjadi di Papua? Bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Spirit-spirit antikristus semakin kuat. Roh-roh antikristus semakin menguasai berbagai bidang. Terlebih ketika gereja tidak ada kesehatian. Ketika pemimpin-pemimpin gereja juga saling serang, saling menjelekkan satu sama lain. Tidak ada lagi waktu bersama-sama untuk datang dalam hadirat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, untuk mendengar rahasia sorga. Tapi gereja sibuk menyerang gereja yang lainnya. Hamba Tuhan sibuk menjelekkan hamba Tuhan yang lainnya. Itulah membuat kehadiran Allah, hadirat Allah, manifestasi kuasa kemuliaan Allah semakin hari semakin jauh dari dalam kehidupan jemaat umat Tuhan. Elia mengalami juga keadaan yang tidak baik. Tapi ada beberapa hal sederhana mengingatkan saya, mengingatkan kita tentunya untuk tetap melakukan apa yang dilakukan oleh Elia. Dan kita coba perhatikan baik-baik. Ada 4 hal yang bisa kita ambil dari teladan Elia. Dan apakah itu masih ada dalam kehidupan kita? Apakah masih kita pegang? Apakah itu masih teraplikasi dalam kehidupan kita hari-hari ini? Yang pertama, kita boleh lihat itu di 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1. Dan hal ini banyak sekali di ayat-ayat berikutnya, tetapi ini yang mau kita perhatikan baik-baik. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Elia berkata kepada Ahab, Raja Ahab. Dan apa yang dikatakan oleh Elia? Ada suatu pengakuan tentang Allah Israel, Allah yang hidup. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel. Ada suatu deklarasi di hadapan Raja Ahab. Apakah kita juga dalam kehidupan sehari-hari kita, dimanapun kita berada, di hadapan siapapun kita ada,
berani mendeklarasikan Yesus adalah Allah yang hidup, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Banyak orang Kristen berbeda di tempat-tempat tertentu. Ketika di tempat di mana di situ mungkin ada orang-orang Muslim atau ada orang lain, enggak berani mendeklarasikan iman karena takut nanti mungkin dia akhirnya enggak seret dengan saya, mungkin karena ada bisnis, nanti dia jadi enggak mau bisnis dengan saya. Dengarkan umat Tuhan. Elia, meskipun dia di hadapan raja, dan meskipun dia tahu apa yang dia ucapkan itu bisa membawa risiko yang tidak baik, bahkan bisa nyawanya menjadi pertaruhan. Tetapi dia katakan, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel. Apakah kita tetap berani menunjukkan jati diri kita di dalam Tuhan? Atau kita karena situasi keadaan membuat kita enggak nyata memproklamirkan tentang Allah kita yang hidup? Apakah kita berani mengatakan itu di tengah-tengah orang-orang yang tidak seiman dengan kita? Walaupun mungkin kita butuh ada kepentingan dengan mereka, apakah kita tetap berani mengatakan bahwa Allah saya adalah Yesus, Allah yang hidup, yang menjadi Tuhan Juru Selamat, tidak ada Allah yang lain? Kita harus terus deklarasikan di dalam hidup kita, dimanapun kita, di lingkungan manapun kita berada. Mungkin di tengah-tengah masyarakat yang ekonomi lemah, atau di tengah-tengah pengusaha penting. Meskipun kita ada kebutuhan, ada kepentingan dengan mereka, jangan takut. Bisa saja memang kau akan ditinggalkan, tidak apa-apa. Kalau orang meninggalkan kita karena Yesus, diberkatilah kita. Amin. Amin. Apalah artinya orang menghormati kita, orang mungkin senang dengan kita, tapi kita kompromi dengan dunia. Kita malu mendeklarasikan Yesus. Apalah artinya, saudaraku? Meskipun kita memiliki bumi ini, memiliki dunia ini, memiliki harta yang luar biasa, kalau kita kompromi dengan dunia, kalau kita malu mendeklarasikan Yesus, apalah artinya kita sebagai orang percaya? Apalah artinya kita sebagai orang Kristen? Dan ini akan semakin nyata. Tantangan-tantangan seperti ini akan makin nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan pada hari-hari yang akan datang. Karena hari-hari itu hari-hari yang akan lebih jahat. Saya tahu, kalau saya mengalami situasi ada intimidasi dari lingkungan, saya yakin juga kita dalam kadar-kadar tertentu juga mengalami hal-hal seperti ini. Tapi kita mau belajar dari teladan Elia. Meskipun di hadapan raja yang tentunya tidak suka dengan apa yang mau dia katakan, tapi dia deklarasikan, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel. Itu yang pertama. Pengakuan akan Allah Israel, Allah yang hidup. Jangan kalau mungkin kita bekerja dengan orang Muslim, pimpinan kita orang Muslim, kemudian kita nggak pernah mendeklarasikan Yesus. Kita takut kita akan dikucilkan, kita takut untuk dipecat. Wow, bagaimana kita bisa mau menyatakan Allah yang hidup dalam konteks yang lebih hebat, lebih besar? Dimanapun kita berada, mari kita terus deklarasikan Allah kita, Allah yang hidup, Yesus namanya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Tidak ada yang lain kecuali Dia. Yang kedua, kesetiaan melayani Tuhan. Itu juga kita lihat deklarasinya
tadi di kalimat yang sama, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang ku layani. Yang ku layani. Elia melayani Tuhan. Elia enggak malu melayani Tuhan. Elia setia melayani Tuhan. Dan kalau kalimat seperti ini bisa kita lihat di sepanjang kisahnya Elia. Deklarasi tentang Tuhan, dia katakan yang kulayani. Wow. Melayani. Apakah kita masuk kategori orang percaya yang melayani Tuhan? Apakah kita masuk kategori yang tidak malu melayani Tuhan? Apakah kita bangga melayani Tuhan? Atau lebih lagi, apakah kita terus deklarasikan dimanapun kita berada dan kita nyatakan perkataan perbuatan kita dengan melayani orang-orang, mendeklarasikan Yesus, menunjukkan bahwa tidak ada jalan keselamatan kecuali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apakah kita ada dalam kehidupan seperti itu, seperti yang dikatakan, dideklarasikan oleh Elia? Melayani. Melayani. Lagi kita sehat, lagi kita diberkati, lagi semasa kita hidup, jangan tunda-tunda, layani Tuhan. Supaya seperti yang dialami Elia juga bisa kita alami. Waktu doa awal bulan, terakhir di bulan Desember, ada pesan Tuhan soal kekhawatiran. Kekhawatiran, saudaraku, tidak akan menambah apapun dalam kehidupan orang Kristen. Justru kekhawatiran itu bisa merampas janji Tuhan. Kekhawatiran itu bisa mematikan iman. Kekhawatiran itu bisa melihat bahwa Tuhan itu seperti Tuhan yang berbohong. Karena kalau mata kita sedikit aja celah dari kehidupan kita, ada kekhawatiran, disitulah dunia ini, disitulah si jahat mencengkeram kita. Kekhawatiran tidak akan menambah apapun dalam kehidupan kita. Tapi dunia hari-hari ini mengajarkan kita semakin hari semakin khawatir. Karena hidup kita fokus dengan situasi keadaan yang kita alami setiap hari. Ketika dengar firman, kita dikuatkan, diteguhkan. Tetapi ketika firman dan yang kita dengar yang telah meneguhkan kita, kita tidak praktekkan. Tetapi kekhawatiran. Waktu doa awal bulan itu saya jelaskan, firman Tuhan mengatakan kekhawatiran itu seperti ilalang. Benih firman yang ditabur di tanah, tapi karena kekhawatiran dunia, itulah ilalang-ilalang yang tumbuh. Bukan hanya benih itu tumbuh, tetapi ilalang tumbuh. Dan pertumbuhan ilalang, saudaraku, lebih cepat pertumbuhannya dari pertumbuhan firman. Dengarkan baik-baik. Benih ilalang atau kekhawatiran, pertumbuhannya itu jauh lebih cepat dari pertumbuhan kebenaran firman. Ketika kita izinkan kekhawatiran mulai muncul, sekecil apapun juga, maka ilalang itu atau kekhawatiran itu akan cepat. Anda tahu ilalang. Ilalang ini gak bisa disbasmi kalau hanya dibabat. Ilalang gak bisa dibasmi hanya disemprot hama.
hama tanaman atau hama ilalang. Enggak sampai 1 minggu. Dalam tempo 1, 2, 3 hari sudah muncul daun yang baru. Bagaimana cara ilalang dibasmi? Dicabut sampai semua akar-akarnya dan dibakar. Sekecil apapun akar ilalang, sekecil apapun, kalau dikasih tinggal di tanah itu, dia akan cepat bertumbuh. Ilalang adalah jenis tanaman yang sangat sukar dibasmi. Petani yang serius, petani yang sungguh-sungguhlah, yang memperhatikan ilalang, dia akan gali tanah, dia cari, meskipun di situ tidak ada kelihatan tanaman ilalang, dia bongkar tanah-tanah itu, dan kalau menemukan akar ilalang, dibuang, dibakar. Begitulah kenyataan kehidupan kita. Allah mengilustrasikan tentang kekhawatiran ini seperti ilalang. Dan perhatikan dalam kehidupan kita. Ketika ada kekhawatiran kecil aja tentang suatu hal, maka matilah iman kita. Maka menciutlah kepercayaan kita. Maka makin takutlah kita menghadapi situasi keadaan kita. Tapi Elia tidak demikian. Dia tetap manusia biasa, tetapi dia tetap taat dari apa yang Tuhan perintahkan. Dan dia lakukan apa yang dia harus lakukan. Jangan ada khawatir, saudaraku. Mari saling menopang, saling menguatkan, saling meneguhkan satu sama lain. Kita tidak bisa menghadapi keadaan di dunia ini sendirian. Karena itu perlu fellowship, perlu ibadah, perlu pertemuan sesama anak Tuhan. Saling menguatkan, saling meneguhkan. Kesetiaan melayani Tuhan. Apakah kita hari-hari ini terus mendeklarasikan bahwa kita melayani Tuhan? Atau malu? Malu. Enggak enak. Nanti dia salah sangka lagi. Aduh, nanti pimpinan saya bilang apa lagi? Elia tidak. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani. Wow. Siapa yang masih mau melayani Tuhan, lambaikan tangan. Mau melayani Tuhan? Saudaraku, dengan melayani Tuhanlah menunjukkan kebesaran Allah yang kita layani. Kebesaran Allah itu gak akan pernah nyata kalau kita enggak menunjukkan kita tidak bergerak sebagai orang percaya yang seharusnya. Melayani itu bukan mesti harus jadi pendeta, harus jadi penginjil. Melayani itu kapan saja, di mana saja, tidak tergantung oleh siapapun. Hanya bergantung kepada Tuhan. Tidak disuruh oleh siapapun, hanya digerakkan oleh Roh Kudus. Kita lakukan. Yang ketiga, Elia rendah hati. Kita perhatikan sikap ilustrasi di 1 Raja-Raja 18 ayat 42. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Elia naik ke puncak gunung Karmel. Apa itu artinya? Gunung Karmel sering disebut sebagai gunung Tuhan. Saudaraku, Elia membungkuk, mukanya kena ke tanah. Ini kayak menyembah, menungging, saudaraku. Dan Anda kalau menyembah, sampai kepala kena ke tanah, dan kemudian bisa melihat
apa yang di belakang kita dari kedua celah lutut. Sebenarnya dia mau melakukan apa? Dia lagi berdoa. Dia mau berharap supaya hujan turun. Naik ke gunung Tuhan. Dia merendahkan diri. Saudaraku, apapun juga yang kita lakukan untuk merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, tidak akan berhasil kalau kita tidak masuk ke gunung Tuhan. Orang akan nyata merendahkan hati, merendahkan dirinya dari lingkungannya, dari segala apanya, ketika dia ada di dalam hadirat Tuhan. Ketika dia tinggal di dalam hadirat Tuhan. Orang yang tinggal di dalam hadirat Tuhan pasti rendah hati. Orang yang di luar hadirat Tuhan sulit untuk rendah hati. Bahkan cenderung membanggakan diri. Cenderung menyombongkan diri. Cenderung bangga dengan apa yang dia bisa kerjakan. Cenderung bangga dia dengan apa yang dia miliki. Tetapi Elia rendah hati. Dia tahu bahwa Allah lah penguasa segalanya. Dan dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Di gunung Tuhan, di gunung Karmel. Orang yang di dalam hadirat Tuhan, merendahkan diri di hadirat Tuhan. Doanya dahsyat, saudaraku. Dahsyat. Ditambah nanti yang terakhir, yang keempat yang dimiliki Elia. Hadirat Tuhan. Tanpa hadirat Tuhan, susah buat kita untuk mendengarkan, membaca firman. Susah untuk mengerti firman Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan rendahkan hati kita. Elia membungkuk ke tanah, mukanya di antara kedua lututnya. Rendahkan hati, merendahkan diri kita. Itu yang dilakukan oleh Elia. Dia tidak ujuk-ujuk sembarangan berkata-kata, tapi senantiasa dalam hadirat Tuhan merendahkan hatinya. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Apakah kita punya sikap yang rendah hati? Merendahkan hati kita? Orang yang rendah, yang merendahkan hatinya akan ditinggikan Tuhan. Orang yang meninggikan dirinya akan direndahkan oleh Tuhan. Amin. Itu kata firman. Rendah hati. Kalaupun ada sesuatu yang kita bisa, kalaupun ada sesuatu yang bisa kita miliki, kalaupun ada sesuatu yang bisa dipercayakan kepada kita, ataupun kalaupun kita mungkin lebih baik kelihatan secara jasmani dari orang lain, atau mungkin secara rohani lebih baik dari orang lain, jangan tinggi hati. Tetap dalam hadirat Tuhan. Hanya di dalam hadirat Tuhan kita bisa merendahkan hati kita. Yang setuju katakan amin. Yang terakhir, Elia senantiasa membangun mezbah. 1 Raja-Raja 18 ayat 32. Ayat 32, 1 Raja-Raja 18. Dan ini banyak saudaraku tentang mezbah. Ayat 32, ia mendirikan batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Dan membuat satu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia membangun mezbah. Ia membangun hubungan dengan Tuhan. Artinya saudaraku, dimanapun kita berada, di tengah-tengah apapun aktivitas kita
Kemanapun kita pergi, yakinkan bahwa kita tetap ada waktu untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Baik di dalam doa, pujian, penyembahan, atau membaca firman. Jangan pernah membongkar, menghancurkan mezbah. Dan ini sulit. Mempertahankan mezbah sulit. Mungkin nanti setelah selesai ibadah ini, kita ingat firman Tuhan hari ini, nanti malam atau waktu pagi bangun kita berdoa, memuji menyembah Tuhan. Mungkin kita lakukan 1 kali, 2 kali berturut-turut. Kemudian lewat 3 hari, aduh ingat, lakukan lagi, setelah itu lupa. Mungkin 2 bulan kemudian ketika diingatkan firman tentang bangun mezbah, kita bangun lagi. Betulkah betul? Yang jujur susah mempertahankan mezbah doa. Lambaikan tangan, jujur itu sangat dihormati Tuhan. Yang jujur lambaikan tangan. Enggak apa-apa. Iya. Susah. Tapi itu harus tetap kita lakukan. Membangun mezbah bukan hanya sekedar rutinitas, beda saudaraku. Waktu kita bangun, terima kasih Tuhan untuk hari ini, haleluya, amin. Lu gak sempat bangun hubungan inti, gak sempat merasakan kebaikan Tuhan. Kita harus sampai kepada momen betapa baik Tuhan. Dia berikan kita inspirasi. Apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita, sehingga kita juga mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala apa yang kita lihat, yang kita rasakan, yang Tuhan telah berikan, Tuhan telah sediakan. Bangun mezbah. Nah Elia ketika ada situasi keadaan, ya dia tidak lupa menunjukkan rasa hormat, pengagungan kepada Tuhan. Bangun mezbah. Yang belum membangun mezbah, mari kita bangun hari-hari ini. Kalau kita lakukan, meskipun situasi keadaan kita datang silih berganti, ada masalah-masalah, ada tekanan-tekanan kehidupan, ada persoalan-persoalan yang datang, ada intimidasi dan berbagai hal datang. Ketika kita senantiasa melakukan 4 hal seperti yang dilakukan oleh Elia, saya yakin dan percaya kita akan tetap teguh, kita akan tetap kokoh, iman kita tidak tergoncangkan. Bahkan kita boleh melihat ternyata begitu banyak mujizat yang terjadi, yang mungkin kita tidak merasakan waktu itu, terasa sepertinya mujizat yang besar, tetapi setelah selang waktu sekian lama kita boleh melihat, oh Tuhan, ternyata Engkau begitu baik, ternyata luar biasa rancanganmu. Kemarin-kemarin itu saya tidak mengerti, bulan lalu, tahun lalu, saya belum mengerti, ternyata Tuhan. Wah, itu saudaraku. Inilah teladan yang harus kita kerjakan, supaya kita bertahan seperti Elia. Bukan hanya dia bertahan, tetapi akhirnya dia tanpa pemikiran, bukan rancangannya, tetapi justru kemuliaan, mujizat Allah yang hidup itu nyata dalam kehidupannya, yang bisa dilihat oleh banyak orang, yang membuat orang berbalik, yang membuat orang-orang akhirnya datang kepada Tuhan. Umat Israel kembali bertobat dan menyembah Allah yang hidup, Allah Israel. Itulah yang kita lakukan saudaraku, hari-hari ini dan seterusnya. Menjelang tahun-tahun terakhir muka bumi akan dimusnahkan. Hari-hari ini perang besar setiap saat bisa muncul di Timur Tengah. Rusia telah mengirim senjata-senjatanya ke Suriah. NATO juga mulai memperkuat armadanya di Turki. Dunia
di muka bumi ini hari-hari ini, tensi, gejolak semakin meningkat. Di Indonesia juga bisa terjadi gejolak-gejolak. Saudaraku, apa yang paling gampang di muka bumi ini yang membuat orang berkelahi satu sama lain? Sara, suku, agama, ras. Dan inilah yang diketahui oleh iblis. Orang-orang yang tidak takut Tuhan, yang senantiasa memiliki hati yang rakus, ingin menguasai banyak hal, maka mengorbankan manusia-manusia dengan mengadu domba, mengangkat persoalan-persoalan di antara orang-orang. Perbedaan-perbedaan yang ada dipertajam, dipanas-panasi, dibumbu-bumbui. Dan hari-hari ini Indonesia tensi semakin hangat. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu merasakannya, melihatnya. Tapi saya merasakan dan melihat, saudaraku. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Lakukanlah seperti yang dilakukan oleh Elia. Fokus. Dunia ini memang akan berakhir karena firman yang mengatakannya. Jangan terlena dengan aktivitas kita sehari-hari. Mungkin kita makin banyak berbagai kesibukan. Mungkin berbagai hal yang kita kerjakan. Tapi ingat, 4 hal tadi. Yang pertama apa? Tetap deklarasikan Tuhan Yesus sebagai Allah yang hidup. Yang kedua, melayani. Dengan melayani kita boleh melihat karya Tuhan. Menangkan jiwa, bersaksi. Yang ketiga apa? Rendah hati. Yang keempat, tetap membangun mezbah. Apa yang terjadi di mezbah? Di situ harus ada yang dibakar, saudaraku. Mezbah itu adalah tempat korban dibakar. Apa yang dibakar? Kemenyan. Kemenyan itu apa? Doa. Sembah pujian. Dan asapnya itu, hasilnya saudaraku, naik ke hadirat Tuhan. Wangi-wangiannya masuk dalam hadirat Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Jangan berhenti dengan mezbah kita. Kita terus setia membangun mezbah. Baik di dalam doa. Situasi keadaan apapun kita jangan meninggalkan hal-hal pokok di dalam Tuhan. Itu justru yang penting di hadapan Tuhan. Hal-hal pokok. Ibadah, memuji menyembah Tuhan, berdoa, fellowship. Apa yang sudah kita atur karena itu Tuhan mau, mari kita tetap setia. Dan kesetiaan kita itulah yang dinilai oleh Tuhan. Ketaatan kitalah yang membuat Tuhan disenangkan. Itu saja. Kita nggak perlu berharap banyak. Biarlah Tuhan menentukan apa yang terbaik buat kita. Ketika kita setia, ya kita memang harus setia. Kita harus lakukan apapun yang Tuhan mau. Apakah Tuhan akan menjawabnya dengan berbagai hal, dengan berkat-berkat, itu urusan Tuhan. Itu adalah anugerah. Kita tidak bisa mengklaim atau mematok, atau memaksa Tuhan untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan atau mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Karena kita sudah begini, sudah berdoa, sudah setia melayani begini. Karena itu Tuhan, saya maunya ini, begini. Kita boleh meminta. Tapi Tuhan jualah
yang akan menjawab dan menentukan segalanya. Dan semuanya itu adalah untuk hormat puji kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tahu apa yang terbaik, kapan kita menerimanya, bagaimana kita menerima yang dari Tuhan, itu adalah urusan Tuhan. Urusan kita, kalau kita mau belajar dari teladan Elia, deklarasikan dia Tuhan. Melayani Tuhan, merendah hati, tetap membangun mezbah. Itulah akhirnya disimpulkan oleh Yakobus 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa seperti kita. Tapi ketika dia berdoa sungguh-sungguh, dia meminta tidak turun hujan 3 tahun 6 bulan, maka itu terjadi. Elia manusia biasa seperti kita. Dia bisa mengerjakan 4 hal tadi, berarti kita juga bisa melakukannya. Katakan kiri kananmu, kalau Elia bisa mengerjakan 4 hal tadi, kita juga bisa mengerjakannya. Amin. Saya undang pelayan altar maju ke depan.